Jadi hakim harusnya di pra persidangan ya mengontrol bagaimana berkas didapat dengan benar apa tidak, apakah penahanannya layak apa tidak. Tapi mental juga ternyata walaupun disuruhkannya. Nggak masuk. Jadi gue juga wawancara dengan beberapa orang Komisi 3 gitu. Mereka juga bingung dengan ini barang katanya. Karena pembahasannya sangat cepat. Pembahasannya ini lebih banyak di Kementerian Hukum lewat wakil menterinya Edi Haris. Diam-diam dia juga membuat tim kecil. Dia menyebut ini tim 12 gitu. Tim 12, apa itu tim 12? Klien kami itu ditekan supaya nggak pakai LBH. Oke. Nah, penolakan itu dilegitimasi oleh KUHAP ini. Oke. Jadi ada kesempatan untuk mengintimidasi masyarakat untuk nggak pakai lawyer, nggak pakai advokat. Sering kali bahkan dalam japrian ke saya, mereka bilang gini, udahlah nggak usah ideal, kalaupun ideal sulit perubahan ini. Gitu. Jadi sejak awal sudah ada bayangan di otak mereka bahwa perubahan ideal itu mengontrol lembaga-lembaga ini nggak mungkin tercipta, nggak mungkin terjadi. Halo semuanya, jumpa lagi di Bocor Alus Politik bersama gua Erwan. Dan gue Egy Adiatama. Buat kalian yang ingin membaca tulisan Tempo, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Main apa kita hari ini, Gi? Kita main yang lagi rame, Wan. Di DPR ini kan lagi ada pembahasan nih soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu dapat penolakan banyak di kalangan masyarakat sipil sampai ada demo tuh terakhir tuh. Dan ternyata cerita di baliknya juga seru juga itu. Nah, jangan dijelaskan lebih dalam dulu, Gi. Untuk membahas itu, kita kedatangan tamu yang sudah kami paksa ya untuk datang ke Bocor Alus Politik. Selamat datang Bang Isnur. Terima kasih. Ketua Yayasan Terima kasih Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya. Sesama Sukabumi kayaknya Sama kita ya. Sukabumi. Oke, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sebelum kita tanya-tanya Bang Isnur, kita kembali dulu ke Egy nih, karena Egy sudah ketemu banyak narasumber nih Bang. Kita tahu kan RKUHP ini ada dua pertarungan gajah ya antar kejaksaan dan Polisian polisi. ya. Nah, Egy sudah ketemu banyak narasumber, apa temuannya Gi? Oke Wan, sebenarnya saya tidak etis untuk menjelaskan, tapi izinkan saya menjelaskan sedikit terkait RKUHP ini. Kayak induk gajah ini ya? Gajah yang mana Wan? Itu loh gajah yang kecil tapi besar, yang punya pengaruh yang luar biasa sekarang ini. Gajah yang kecil tapi besar. Sudah tapi belum. Nah Gi, KUHP ini sebetulnya apa ini barangnya nih yang lu temuin di lapangan? Ya sebenarnya kan di DPR sekarang itu mulai pembahasan ya soal KUHP karena di tahun 2026 nanti itu KUHP baru akan mulai berlaku. Jadi mau tidak mau KUHP ini juga harus dibahas dan diselesaikan sebelum KUHP berlaku ya. Jadi mau nggak mau nih sejak akhir tahun lalu gitu 2024 sudah mulai nih DPR membahas ini dan masuk dalam bukan membahas tapi memasukkan revisi KUHP ini ke dalam prolegnas ya agar kemudian dibahas di 2025 gitu. Dan ternyata dalam prosesnya alih-alih yang kita temukan ya di lapangan, alih-alih kemudian membuat perbaikan terkait hukum acara pidana, justru banyak kepentingan yang masuk, khususnya dari dua gajah tadi, Wan. Kenapa sih Gi disebut pertarungan antara jaksa dan polisi? Ya karena bagaimanapun dua lembaga itu kan lembaga penegak hukum paling besar ya Indonesia ya, yang punya kuasa paling besar dan sudah beberapa kali memang dalam sejarahnya keduanya saling berebut kewenangan gitu. Saat ini mungkin yang paling dominan itu saat ini polisi ya. Tapi juga jaksa tentu juga tidak akan tinggal diam dan pasti ingin juga itu untuk menambah kewenangannya gitu. Momentum untuk menambah kewenangan itu ada ketika pembahasan revisi ini. Karena kedua lembaga ini punya kepentingan untuk merevisi KUHP ini dan menambah kewenangannya gitu lewat revisi ini gitu. Ya dan jangan lupa Gi, kan kita juga kan sudah ketemu dengan berbagai narasumber termasuk juga dari sumber kepolisian yang mereka mencurigai KUHP yang awal-awal itu dibuat oleh lembaga sebelah yang di draft awal itu kan yang dimajukan ke BKD dan ini mereka curigai sampai kemudian ada kampanye-kampanye di media sosial termasuk juga acara-acara webinar
Yang ditenggarai itu di belakangnya itu adalah kejaksaan gitu. Untuk membreakdown terkait dengan pertarungan antara jaksa dan polisi, ya, Bang Isrul barangkali bisa menjelaskan lebih detail nih Bang dari pasal per pasal nih. Mana yang menguntungkan kejaksaan, mana yang menguntungkan polisi. Saya tuh draft yang sudah khawatir beredar. Kang Erwan, masyarakat nggak tahu apa itu KUHAP. Ah, Mungkin saya perlu jelaskan dulu. Oke. Boleh, Jadi, Mas. KUHAP ini adalah aturan yang mengatur bagaimana polisi, jaksa, dan hakim bekerja sampai bahkan di lapas. Jadi bagaimana cara Anda ditangkap, Anda dipanggil, Anda ditahan, Anda diperiksa, Anda digeledah, bahkan dites urin, disidangkan, dituntut, itu semuanya di KUHAP. Jadi kalau masyarakat misalnya masih ingat kasus DWP yang dites urin dari Malaysia turis itu, Betul. kemudian diperas gitu, masih ingat mungkin kasus Vina, Ya. kasusnya Oki di Banyumas yang meninggal di tahanan, yang di Palu, kasusnya Sambo yang rekayasa perkara. Jadi sebenarnya ini adalah urusan masyarakat sehari-hari, urusannya Kang Erwan dan keluarga, urusannya Kang Egi dan keluarga. Tiba-tiba ditangkap gitu, apakah penangkapannya sah? Apakah fair gitu? Dituntut apa tuntutnya fair? Misalnya kemarin ada kasus mantan menteri gitu kan, dia dituntut tanpa niat kejahatan, tanpa ada kerugian negara, kok diputus bersalah? Kan banyak tuh orang bertanya soal itu. Kok bisa Lembong ini gitu itu ya? Lembong. Nah, itulah dibahas di KUHAP. Jadi bagaimana polisi bisa menghilangkan hak kita dari yang asalnya bebas menjadi nggak bebas, itu di KUHAP. Makanya penting masyarakat sebenarnya perhatian sama KUHAP ini, karena menyangkut ketidakadilan sehari-hari. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Bang. Ya. Bagaimana nih pertarungan antara polisi dan jaksa ini dalam draft yang sudah beredar ya, termasuk dalam breakdown pasal per pasalnya. Iya. Itu kan namanya pidana kan proses. Betul. Dari mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah, proses antara penuntutan dan penuntutan ini penyidikan dan penuntutan ini adalah proses interaksi Ya. antara kepolisian, penyidik dan penuntut. Dan dalam banyak perkara, disinilah pertarungan terjadi. Siapa yang bisa menghentikan perkara? Siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang kemudian bisa melakukan pengawasan? Itu di sini terjadi. Dan pasal-pasal di KUHAP mencerminkan itu. Kalau saya melihatnya, kecenderungannya nih, ketika dulu RUU Polri 2024 nggak masuk, atau bahkan 2023-2022 itu ada namanya RUU Kejaksaan, istilahnya Dominus Litis, itu tuh sudah terjadi upaya-upaya penguatan kewenangan kelembagaan di RUU sektoral, di RUU Kejaksaan, di RUU Kepolisian gitu. Bang, tapi mungkin boleh jelaskan dulu Dominus Litis itu. Ini mungkin banyak yang juga belum paham apa sih sebenarnya Dominus Litis ini dan Itu kenapa ini menjadi itu krusial istilah ya? yang memposisikan jaksa adalah pemilik perkara. Kenapa pemilik perkara? Karena dia yang akan menuntut di persidangan gitu. Jadi kan kalau dalam teori pidana, penyidikan tuh ngapain sih? Ngumpulin bukti. Iya. Nah, tugas polisi adalah ngumpulin bukti untuk diserahkan ke jaksa yang bawa perkara ke persidangan. Nah, posisinya dia yang kemudian menentukan ini pasalnya apa, perkaranya dibawa apa tidak gitu. Itu. Nah, sementara sekarang kewenangan itu pengen juga diseimbangkan. Oke, bahasanya diseimbangkan. Diseimbangkan di situ ada di kepolisian, di RUU Polri, misalnya ada kewenangan pengen dia blokir rekening, blokir internet, Oke. pengen di dia kewenangannya. Oke. Terus ada pengen kewenangan sebagai penyidik utama PPNS. Itu di RUU Polri Rama tuh. Jadi menempatkan seluruh penyidik di seluruh lembaga itu di bawah dia. Termasuk juga penyidik Bea Cukai, penyidik lingkungan, termasuk penyidik anti korupsi. Wah, Dia pengen KPK di bawah dia gitu. Termasuk penyidik anti korupsi di kejaksaan juga kan dia supervisi ke kepolisian kalau di RUU Polri gitu. Tapi di RUU KUHAP ada gak? Nah, di RUU KUHAP ada, masih ada. Nah, RUU KUHAP mengadopsi nilai itu. Jadi saya ketika melihat di pasal-pasal KUHAP, kok ada transformasi ini dari sebagian pasal di RUU Polri pindah ke KUHAP dengan istilah penyidik utama itu. Jadi para penyidik-penyidik di lingkungan hidup gitu kan, di bea cukai dan lain-lain, kalau mau upaya paksa, mau menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Ngeri sekali. Jadi menempatkan memang superior penyidik polisi, dan itu saya melihat genealoginya waktu diskusi RUU Polri. Oke. Waktu itu hadir namanya Prof. Edi Hiarij. Oke. Wakwel Menteri Hukum ya Waktu saat itu ini ya. belum, waktu itu dia posisinya sebagai staf ahli Kapolri di oke. diskusinya Menko Polhukam. Nah, diskusinya, debatnya, dia menyampaikan bahwa menurut konstitusi pasal 30 itu satu-satunya penegak hukum adalah kepolisian. Saya debat di situ, nggak bisa, Prof. Pasal 24 menempatkan kekuasaan kehakiman juga penegak hukum. Nah, KUHAP
adalah konstruksi kekuasaan kehakiman, bukan hanya kekuasaan penegakan hukum. Itu yang kemudian dipandang hanya sebelah nih diambil nih. Nah itu saya lihat lagi kemarin ketika Habibur Rahman atau Komisi 3 menerima Mahupiki dan kawan-kawan. Statementnya Prof. Edi itu dibicarakan lagi oleh Habibur Rahman ketua komisi. Persis sama ya. Sama, alurnya sama. Jadi ketika melihat pasal di RKUHP ini, saya melihat dua orang itu dalam posisi yang sama tuh, menempatkan kepolisian sebagai superior dalam penyidikan. Artinya sebetulnya Bang, penyidik utama di kepolisian ini seperti lembaga super body ya? Atau ada pergeseran lain? Iya, menempatkan dia di atas penyidik PPNS. Bahasa utama kan seperti itu. Berarti yang lain bukan utama gitu. Yang lain adalah di bawah supervisinya dia gitu kira-kira. Walaupun ada yang dikecualikan ya. Dikecualikan itu perbaikan perkembangannya 3 dikecualikan. KPK, Kejaksaan, sama TNI AL. Artinya tidak perlu koordinasi. Iya, dia bisa langsung ke penuntut. Gitu. Tapi yang menarik juga sempat berubahnya itu ketika TNI ini AL yang dihapus. Artinya itu juga menarik. TNI bisa menjadi pidana ya, di ngurus draft pidana. lama, draft awal itu penyidik TNI itu TNI AL. Tapi dalam perkembangannya TNI AL-nya dihapuskan AL-nya. Jadi ganti penyidik TNI saja. Dan dalam kewenangan pasal-pasal yang lain, dia punya kewenangan untuk menangkap, menahan, upaya paksa, menggeledah, menyita. Jadi kejadian kayak di Bima gitu kemarin di mana tentara langsung menangkap, gerebek itu terjadi mungkin di depan kalau ini masih ada pasalnya. Buset, ini jadi ini perpaduan juga ada kewenangan masuk selip kewenangan TNI yang baru di sini gitu. Banyak kepentingan masuk pada akhirnya ya, yang mungkin terselip ya. Nah, lupalah kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Betul. Tapi kalau bicara memang adu kepentingan antara Jaksa dengan Polri ini memang sudah sejak lama ya. Karena kan kita tahu KUHP yang sekarang kan 81 ya Mas ya. 81. Dan 2012 tuh sempat mencoba diubah dan sudah ada draftnya kalau tidak salah ya. Iya, sudah ada draftnya dan sudah dibawa ke DPR. Dan katanya cukup oke saat itu. Dan tapi kami melihat ya, itu draft itu lebih baik bahkan dibanding draft sekarang. Misalnya ada contoh nih, draft yang 2012 itu orang kalau ditangkap, maka 2 hari setelah penangkapan menuju penahanan wajib dibawa ke pengadilan. Kalau yang sekarang? Diserahkan sekarang nggak ada. Jadi lagi-lagi penahanan tergantung kepentingan penyidik. Gitu. Tapi waktu itu kenapa Bang? Akhirnya tidak jadi kan di zaman SBY kan waktu itu? Waktu itu karena KPK merasa nggak diajak. Sekarang juga bukannya nggak diajak? Nah waktu itu karena nggak diajak akhirnya ditarik lagi oleh SBY. Oh, sekarang bukannya nggak diajak juga kan? Nah katanya begitu. Saya dengarnya waktu di forum-forum pemerintah nggak cukup waktu mengajak kementerian-kementerian. Dan waktu kita pernah diundang ya, waktu itu tanggal 27 Mei oleh pemerintah, diundang ke sana dan forumnya cuma sosialisasi aja dan nggak ada draftnya. Dan saya juga dengar banyak ahli, jadi ada forum dosen namanya pidana, mereka ahli-ahli yang dilibatkan oleh pemerintah, masuk namanya tapi nggak diajak nyusun. Ada Prof Tuti, ada Pak Ganjar, ada Fahrizal gitu-gitu, mereka mengakui dalam rilisnya mereka ahli yang dipanggil, diundang, di SK-kan tapi nggak dilibatkan dalam penyusunan. Betul tuh. Kita juga udah sempat ngobrol kan dengan beberapa dari mereka ya, dan mereka cerita memang prosesnya ini setelah draft setelah ini resmi menjadi inisiatif DPR ya. Mereka itu diajak oleh Prof Edi ya, oleh Wamen gitu ya, Edi Hiarij gitu ya. Dan memang mereka diundang lalu membuat semacam pokja begitu, dibagi ke dalam beberapa pokja. Tapi ternyata dalam prosesnya pembahasannya hanya sekitar 15 menit per pokja gitu, diberi waktu. Artinya mereka berharap ini lebih komprehensif gitu dalam pembahasannya. Tapi ternyata sangat terbatas gitu. Dan pada akhirnya memang ujung-ujungnya apa yang mereka rekomendasikan, misalkan mereka bicara soal hakim komisioner atau komisaris atau hakim persidangan pra persidangan. Betul, hakim yang kemudian untuk mengawasi ya, judicial scrutiny ya. Itu mereka usulkan, tapi tidak ada juga gitu pada akhirnya. Dan itu juga kenapa kemudian teman-teman dosen itu, akademisi itu kemudian menyatakan tidak sepakat dengan KUHP ini. Jadi mereka merasa kita dilibatin hanya untuk stempel nih gitu. Itu juga yang terjadi ke YLBHI. Gitu. Jadi akhir Januari kami diundang tanggal 23 oleh BKD. Nah, undangannya adalah untuk ceritanya menyusun kerangka dasar naskah akademik. Nah, tiba-tiba 12 Februari kami diundang untuk membahas RDPU dengan draft.
Cepat sekali berarti Jadi ya. baru 2 minggu kami baru bahas mana NA-nya atau apa, langsung ada draft. Dan langsung draft itu pula yang dipakai untuk paripurna draft DPR. Dan saya mendengar dari banyak fraksi tidak pernah ada pandangan antar fraksi terhadap draft DPR itu. Betul, dan itu diakui Mas oleh beberapa teman-teman di Komisi 3 gitu ya, cerita ya mereka tidak dimintai pendapat dan ya mereka merasa asing juga dengan ini barang katanya. Iya. Nah, pertanyaannya itu draft dari mana? Yang diparipurnakan di DPR. Yang di pemerintah draft dari siapa juga yang disempurnakan dibahas di pemerintah. Nah, ini kan dua posisi ini yang kita gelap gitu. Makanya kita menyebutnya meaningful manipulation. Bukan participation ya. Bang, selain tadi penyidik utama, ada keuntungan lain yang diperoleh polisi dalam draft yang terakhir ini. Ya, kita melihat ada beberapa penambahan kewenangan. Misalnya ada penambahan tentang restoratif justice. Oke, RJ. Itu kan awalnya kalau itu kan menghentikan perkara dengan cara perdamaian. Betul. Nah, sekarang ada RJ tapi di level penyelidikan. Oke. Penyelidikan ini kan untuk menentukan perkara ini ada pidana apa tidak. Pelakunya siapa juga? Pelakunya belum, itu bahkan belum. Belum itu. Pelakunya siapa Oh, iya, itu di masih awal penyidikan ya. ini pidana bukan. Tapi tiba-tiba ada proses perdamaian di RJ. Oke. Itu kan aneh banget. Dan Berarti itu ini rawan membuka pretensi, ruang ya. transaksi. Transaksi. Karena menghentikan perkara di level baru nyari perkaranya ada apa enggak gitu. Ada lagi misalnya di level penyelidikan metode namanya seperti penjebakan dalam narkotik. Oke. Cover Under cover by. dan control delivery. Ya. Jadi penyelidik bisa pura-pura membeli barang, kemudian atau mengantarkan barang. Kemudian orang ini kena pidana gitu. Nah, ini kan dalam penyelidikan nggak boleh. Iya, betul. Harusnya dia selesai dulu penyidikan, dia ada tindak pidana dalam proses, baru ada itu. Dan itu pun hanya untuk narkotik. Oke. Nah, sekarang mau diterapkan untuk seluruh perkara di KUHP di tahapan penyelidikan di awal banget. Oke. Bahayanya apa itu kalau kayak gitu? Masyarakat akan dibuat-buat seolah ada tindak pidana, padahal dia nggak melakukan tindak pidana. Seolah kan dia membeli barang. Oke. Nah, itu masuk ke dalam metode masuknya. Itu yang kami minta dihilangkan dari penyelidikan. Gitu. Terus mekanisme check and balance-nya Nah, juga gimana? Memang di RKUHP ini ada banyak seolah-olah penambahan hak. Oke. Ya, termasuk advokat misalnya bisa mengakses berkas setelah penyidikan. Berkas. Iya, berkas dan saksi dan lain-lain keterangannya. Tetapi itu nggak diiringi oleh kontrolnya seperti apa. Oke. Kalau misalnya nih, kan banyak kasus kekerasan saat penyidikan ya, penyiksaan dan lain-lain. Itu dampak terhadap berkasnya apa? Misalnya harusnya dia dikeluarkan dari bukti, nggak diakui buktinya kalau dia dapat dari penyiksaan. Misalnya dapat dari penyadapan tanpa hukum. Harusnya dia dikeluarkan dari berkas perkara gitu. Atau kalau berkas perkara nggak dikasih bagaimana haknya? Itu nggak diatur. Penahanan misalnya, bagaimana kontrol penahanan yang sejak awal itu nggak memungkinkan orang atau mencegah orang salah tangkap atau salah tahan. Nah, sekarang yang metodenya kembali ke masa lalu. Metodenya adalah pra peradilan. Dan itu sekedar formalitas. Kalau ada kertas-kertas lengkap selesai. Termasuk pendamping dari pengacara itu yang disediakan secara gratis juga masih ada gak? Nah, dalam bantuan hukum tidak ada eksplisit secara langsung disebutkan hak atas bantuan hukum. Buset. Waduh. Artinya kalau ditahan? Nah, ada di pasal-pasal berikutnya. Kita mendorong bantuan hukum itu hak. Harus di statement sejak jelas, sejak awal jelas dalam RKUHP ini gitu. Jadi emang banyak sekali bolong-bolong di RKUHP ini yang kami itu kemarin sangat khawatir ini dikebut pengesahannya. Polisi bisa jadi semakin sewenang-wenang dong ya kalau kayak gini ya. Sangat sewenang-wenang, abuse di lapangan dan tanpa kontrol gitu. Yang terpenting sebenarnya dalam KUHP itu bagaimana mengontrol upaya paksa. Penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, bahkan sekarang ada penyadapan dan pemblokiran. Nah, kalau mengandalkan masyarakat Prapid, itu kan masyarakat nggak berani banyak orang untuk menggugat Prapid kan, ya kan? Dalam tahanan menggugat Prapid, pasti dia dalam kondisi yang tertekan untuk mengajukan. Makanya Prapid sangat sedikit yang menggugat Prapid. Nah, kita mendorong sebenarnya ada mekanisme penguatan yudisial, penguatan pengadilan buat mengontrol ini. Itu tadi dibilang oleh Kang Egy namanya judicial scrutiny. Gitu. Jadi hakim harusnya di pra persidangan ya mengontrol bagaimana berkas didapat dengan benar apa tidak. Apakah penahanannya layak apa tidak gitu. Tapi mental juga ternyata walaupun itu mental diusulkan ya. nggak masuk. Uset dah, yang masuk mana aja berarti ya?
Ya ada hak-hak tapi mekanisme komplainnya atau dampak dari pelanggaran hak itu nggak ada. Oke. Jadi seolah-olah dia ngasih harapan, oh ada penguatan advokat nih, imunitas. Tapi ketika advokat bekerja, bagaimana dia bekerja nggak dijamin di situ. Oke. Iya, iya. Mereka ingin lebih berkuasa tapi tidak ingin diawasi ya. Iya. Padahal KUHP itu adalah miniaturnya konstitusi, Kang. Betul. Oke, balik lagi ke Egy ya, Bang. Gi, kenapa pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Bang Isnur ini bisa masuk ke draft revisi KUHP? Iya Wan, jadi gue juga wawancara dengan beberapa orang Komisi 3 gitu. Mereka juga bingung dengan ini barang katanya. Karena pembahasannya sangat cepat gitu. Lagi-lagi hampir tidak dilibatkan. Karena biasanya kan mereka dimintai ini ya, masukan gitu tiap fraksi gitu. Tapi ini tidak gitu. Mereka tahu-tahu ini sudah ada di paripurna sebagai inisiatif DPR gitu. Dan setelah kita gali-gali gitu ya, ternyata memang pembahasannya ini lebih banyak di Kementerian Hukum lewat wakil menterinya Edy Harij. Edy Harij. Nah, jadi tadi sempat dimention juga sedikit ya bahwa dia membentuk tim tuh yang berisi teman-teman akademisi gitu ya, yang akhirnya tidak dipakai juga gitu. Cuman ternyata diam-diam dia juga membuat tim kecil. Dia menyebut ini tim 12 gitu. Tim 12, apa itu tim 12? Jadi tim 12 ini adalah semacam perwakilan dari 4 lembaga gitu. Ada Kementerian Hukum di situ, Edy Harij sendiri gitu, dan ada juga Polri, Kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung. Jadi orang-orang yang berkepentingan lah dalam revisi KUHP ini. Dan ya di situ ada beberapa nama ya, seperti Jamintel ya, sebagai perwakilan Kejaksaan gitu, Reda Mantovani gitu. Dari Polri-nya ada Kadifkum gitu, Victor Theodorus gitu. Dan mereka inilah yang kemudian menggelar rapat-rapat secara tertutup tuh. Biasanya ada 4 kali rapat setidaknya yang kita dengar gitu ya. Dan itu tempatnya pindah-pindah. Kadang di Kementerian Hukum gitu. Pertemuan berikutnya di Mahkamah Agung, ada yang di Kejaksaan gitu, dan juga di Polri gitu. Dan ternyata di rapat tertutup ini justru mereka nego-nego pasal gitu, karena mereka orang-orang yang berkepentingan gitu. Dan sebelumnya dalam rapat-rapat tertutup itu sempat ada perdebatan, Bang Gi kan, yang kami dengar dari sejumlah narasumber seperti itu, yang kami dapatkan informasinya. Jadi sempat salah satu petinggi di Kejaksaan yang ikut dalam rapat itu ngotot ingin memasukkan draft-draft yang menguntungkan Kejaksaan ya, kira-kira kayak gitu. Nah, cuma akhirnya kan gagal ya berkat lobby-lobby gitu. Tapi emang Wan, gue juga dengar kalau Edy ini selama pembahasan itu, selama dia membantu menyusun revisi KUHP ini, dia juga sempat dipanggil secara khusus gitu oleh Jaksa Agung, karena ternyata ada pasal tadi yang soal penyidik di bawah Polri itu gitu. Draft awalnya kan ternyata penyidik Kejaksaan itu khusus, memang dia dikhususkan ya Bang ya. Tapi dalam catatan tambahannya itu hanya untuk pengkhususan itu hanya untuk penyidik HAM gitu. Artinya kewenangan Kejaksaan sangat kecil dong gitu ya. Dan ini kemudian diketahui oleh Jaksa Agung gitu, dan Jaksa Agung kecewa gitu. Dia kemudian memanggil si Edy ini gitu untuk mengklarifikasi gitu ya. Setelah pertemuan itu lalu kemudian Edy mengubah itu, dan sekarang pasalnya sudah tidak ada itu pembatasan terhadap penyidik Kejaksaan. Jadi penyidik Kejaksaan mempunyai kekhususan yang sama lah dengan penyidik KPK dan juga TNI ya tadi ya. Dan ada cerita lain Gi, di suatu rapat, di salah satu rapat yang dihadiri oleh para ahli dari akademikus itu, rapat nih dari pagi sampai sore kayak gitu. Dan yang menarik itu adalah Sekjen Kementerian HAM yang notabene dari polisi ya, Niko Afinta ya. Afinta, itu hadir itu, mantengin itu. Betul. Nah betul. ini kan bisa menjadi sinyal ya, ini menjadi atensinya dia gitu loh, bahwa revisi KUHP ini ya atensinya polisi kira-kira gitu. Tapi emang Wan, Mas, Edy ini memang dikenal dekat dengan polisi sejak lama ya. Dia staf ahli Kapolri ya dulunya ya, sebelum menjadi Wamenkum di era Jokowi saat itu. Dan beberapa orang juga yang gua wawancara cerita kalau dulu itu Edy ini menjadi spesialis gitu ya, ketika polisi sedang berperkara dia akan menjadi saksinya mereka gitu untuk memenangkan Polri gitu dalam persidangan gitu. Jadi memang dia sejak lama mempunyai kedekatan khusus lah dengan Polri ini.
termasuk tadi mungkin ketika di Polhukam tadi ya, Iya. dia menggembor-gemborkan soal perlunya Polri menjadi super body gitu. Oke, soal lobby-lobby sudah ya. Sekarang ke dampaknya nih Bang, revisi KUHP ini. Kan Abang juga sempat mention tuh tadi kasus-kasus. Ya. Itu KUHP tahun 81. 81. Nah, apalagi kalau KUHP sekarang disahkan, nah, dampaknya seperti apa Bang? Iya, jelas membuka peluang penyalahgunaan wewenang itu lebih besar. Oke. Akhirnya apa? Masyarakat akan jadi korban. Korban apa? Salah tangkap, salah proses. Makin banyak kekerasan di mana-mana. Itu akan terjadi dan itu kesehariannya LBH dampingi. Di mana-mana banyak yang salah tangkap, kekerasan, penyiksaan, meninggal di tahanan itu ada. Ini alih-alih memperbaiki itu kita berharap lebih baik, malah jadi situasi lebih buruk. Tiba-tiba ada undercover buy, kita beli barang, tiba-tiba jadi kena pidana lah. Kenapa gitu? Saya beli barang jadi ilegal gitu kan? Nah, itu Malah dikasih payung hukum ya. Nah, sekarang bahkan dilegitimasi. Misalnya termasuk juga bantuan hukum ya. Ada pasal yang melegitimasi penolakan bantuan hukum. Jadi kan banyak dalam cerita LBH itu klien kami itu ditekan supaya nggak pakai LBH. Oke. Nah, penolakan itu dilegitimasi oleh KUHP ini. Oke. Jadi ada kesempatan untuk mengintimidasi masyarakat untuk nggak pakai lawyer, nggak pakai advokat. Oke. Nah itu dilegitimasi. Nah harusnya itu kan nggak boleh. Kalau emang dia nggak pakai lawyer, harusnya hakim yang menetapkan. Jangan di depan penyidik sendiri. Udah bikin pernyataan nggak pakai lawyer, nggak pakai advokat, tapi dibuatnya di depan siapa kita nggak tahu kan. Ya. Dan LBH juga membuat acara cerita dari korban ya, yang korban KUHP tahun 81. Iya iya. Nah, barangkali Abang bisa mendetailkan salah satu korbannya itu. Ya, korban-korban itu bercerita bagaimana dalam proses mereka menghadapi hukum itu brutal Ya. dan benar-benar nggak bermanusiawi gitu. Ya. Ditangkap, kemudian dapat penyiksaan, dilakban matanya, digebugin gitu-gitu. Oke. Dan masyarakat yang kemudian juga kritis yang melawan kebijakan, melawan penggusuran juga ditangkapin gitu, diproses di sana tanpa kejelasan. Ada banyak cerita seperti itu yang kita dengarkan dan sangat miris ya. Makanya Indonesia itu kalau kita baca nilainya di World Justice Project untuk urusan pidana sangat terbelakang. Kita di urutan 67 sampai 97 yang urusan imparsial di dunia. Ini salah satu yang menyebabkan indeks hukum Indonesia selalu buruk. Dengan banyak dampak yang akan kita rasakan apabila revisi KUHP ini berlaku, apa yang harus kita lakukan Bang untuk melawan agar revisi KUHP ini sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan? Nah kemarin itu kan prosesnya kayak tiba-tiba pembahasan DIM hanya 2 hari. Betul. Membahas 1.600 lebih DIM 2 hari gitu. Tanggal itu kan 9 sampai 10 ya. Iya itu Juli. kita kaget tiba-tiba kok membahas hanya 2 hari dan langsung masuk ke tim sinkronisasi. Tim sinkronisasi. Artinya secara pembahasan sudah selesai. Sip. Karena sudah tinggal taati kata aja gitu. Secara substansi sudah selesai. Benar, makanya kemudian kita teriak lah, kita protes lah. Oke. Akhirnya kemarin di RDPU YLBI dengan Komisi 3 dibilang bahwa itu sekarang dibuka lagi pembahasan gitu dan nggak ditutup hari ini. Nah di next sidang berikutnya katanya mau dibuka lagi pembahasan lebih luas. Ada janji seperti itu ya? Ya yang harus disampaikan kita di RDPU, cek ya? tapi kita ya nggak sepenuhnya percaya juga dengan janji itu kan. Sering banget tiba-tiba kita melemah tekanan langsung disahkan. Nah makanya harus gimana? Ya harus pantengin tuh barang-barang DPR. Nggak boleh lengah ya Bang Nggak ya? boleh lengah. Tapi memang ini Wan, Bang, menarik juga kemudian ketika Komisi 3 kemarin tiba-tiba membuka lagi pembahasan RKUHP ini gitu. Karena mereka kan sudah masuk timus timsin ya, yang seharusnya sudah tidak ada lagi perubahan gitu. Tapi entah kenapa gitu saat itu tiba-tiba mereka membuka RDPU lagi nih secara besar-besaran lah ya. Karena beberapa ngobrol dengan akademikus juga, mereka ditawari lagi untuk RDPU bahkan setelah reses. Saat ini kan sedang reses ya DPR gitu. Awalnya kan akan disahkan sebelum masa reses ini nih RKUHP ini. Cuman ternyata sekarang tertunda. Setelah reses pun akan RDPU lagi gitu. Nah beberapa narsum gue itu cerita bahwa memang ada permintaan ternyata dari atas gitu ya, dari Prabowo langsung gitu, bahwa dia agak terganggu juga gitu dengan kegaduhan ya pembahasan RKUHP ini yang terkesan terburu-buru gitu. Khususnya kemudian ketika para dosen gitu ya, akademikus yang Prof Tuti lah itu, Prof Ganjar itu juga ikut bersuara dan mengkritik prosesnya gitu. Prabowo ini kan memang agak tidak suka ya dengan yang gaduh-gaduh gitu. Jadi dia pun kemudian meminta prosesnya agar di hold dulu dan
meaningful participationnya untuk lebih didengarkan gitu ya. Meskipun lagi-lagi benar kata Bang Isnur tadi, kita harus tetap pantau nih, bener nggak nih atau cuman tahan-tahan aja ya. Makanya pas ketemu dengan kami, dia bilang, Nur, barang ini gaib. Pengesahannya kapan? Ini siapa yang bicara? Ketua Komisi 3, Pak Ibu Rahman. Barang ini gaib, entah mau disahkan di sidang berikutnya, di sidang berikutnya lagi, bahkan bisa jadi nggak disahkan di 2025. Jadi ada ketidakjelasan pembahasan dalam RDPU kami gitu. Padahal sebelumnya dipaksakan untuk selesai di tanggal 24 ya. Dalam pertemuan 8 Maret kan kami itu diundang. Undangannya dalam semua WA itu informal. Yang kemudian itu diklaim RDPU dalam bahasanya. Nah, di pertemuan itu kami sudah memperingatkan ketua komisi, karena dia yang hanya menemui, jangan tergesa-gesa, dibuka secara maksimal dan dilibatkan, diakomodir. Dia bilang enggak, ini akan waktu cepat dan nggak akan banyak berubah mengatur soal kewenangan, kira-kira gitu. Ini hanya akan memperkuat sisi advokatnya saja. Itu dia sangat yakin waktu itu. Makanya kami sejak awal udah prediksi ini akan cepat pembahasannya. Artinya sebetulnya advokasi teman-teman berhasil ya. Sementara ya masyarakat mungkin teriak-teriak, akhirnya berhasil gitu. Kita harus pantau tapi ya, biar jangan sampai kendor malah tiba-tiba. Tapi yang penting kan gini, gitu. Kang Erwan, pembahasannya gimana? Kan orang banyak bicara diundang RDPU. Itu ngaruh nggak sih ke draftnya, pertanyaan itu? Kalau tadi konteksnya adalah ada tim tapi yang rumusin 12 orang wakil-wakil lembaga, saya khawatir kejadiannya sama. Jadi sebenarnya sekarang bagaimana perumusan itu, pembahasan dibuka ulang, melibatkan akademisi, melibatkan komisi-komisi negara, Komnas HAM, Ombudsman gitu, melibatkan pakar-pakar hukum, dan dilibatkan mereka benar-benar terlibat gitu. Betul, karena itu juga salah satu kritik dari akademikus yang sempat ngobrol juga ya, sempat wawancara juga dengan gue ya, bahwa secara konsep memang ini ada participation gitu. Cuman kan meaningful participation itu tidak hanya right to be heard, didengar gitu, tapi juga ada di sana ada right to be considered, dipertimbangkan, dan juga right to be explained, dijelaskan. Sejauh ini kan yang dilakukan hanya mendengarkan saja, RDPU saja, tapi apakah kemudian dia dipertimbangkan masukannya ataupun tidak dipertimbangkan, apa alasannya, dijelaskan gitu. Itu yang tidak ada dalam proses saat ini. Itu yang kemudian menjadi kritik kerasnya dari akademikus ini ya, dan masyarakat sipil tentunya gitu. Dan satu lagi, kenapa Prabowo ini menghendaki revisi KUHP ini di hold dulu? Karena kami ketemu narasumber yang ada di kepolisian itu bilang bahwa tolong fokus dulu ke putusan MK yang memisahkan antara pemilu nasional dengan daerah. Jadi bikin dilema konstitusi itu ya. Jadi alihkan semua sumber dayanya ke sana katanya. Itu kemudian kenapa masih tertahan dan belum jelas nih nasibnya nih ya, KUHP. Bang, tapi kenapa memang DPR dan pemerintah ini sangat ngebet untuk segera menggolkan RKUHP ini? Itu juga yang kami pertanyakan berulang-ulang, tapi mereka hanya menjawab 3 hal. Pertama, alasannya karena KUHP 2026 berlaku. Januari. Ya, walaupun KUHP tetap bisa berlaku, belum revisi juga gitu. Tapi kan nggak sesuai dengan semangat KUHP yang banyak pembaharuan. Yang kedua adalah administrasi. Dalam aturan internal mereka hanya dibahas dalam 2 kali masa sidang. Itu administrasi sekali, tidak substantif gitu. Yang ketiga adalah seringkali bahkan dalam japrian ke saya, mereka bilang ini, udahlah nggak usah ideal, kalaupun ideal sulit perubahan ini gitu. Jadi sejak awal sudah ada bayangan di otak mereka bahwa perubahan ideal itu mengontrol lembaga-lembaga ini nggak mungkin tercipta, nggak mungkin terjadi. Udahlah yang gampang-gampang aja gitu, yang tambahin pasal-pasal, yang penting ada perubahan walaupun seadanya. Itu di statement dalam beberapa kali kepada kita. Bang, tapi aku ingin sedikit meng-highlight soal tadi, bahwa ada argumen bahwa KUHP ini harus disahkan sebelum KUHP 2026 ya. Iya. Sedangkan tadi posisinya sekarang tidak jelas nih, bisa jadi kapan saja. Apa yang akan terjadi bila kemudian sampai 2026 Januari ya, KUHP tidak kunjung disahkan? Ya kan ada KUHP yang sekarang. Aman-aman saja harusnya. Iya, bukan aman saja, tapi belum benar KUHP sekarang banyak kekurangan. Tapi kalau kita masuk ke KUHP baru yang blunder, ya lebih parah situasinya gitu kira-kira. Jadi sebenarnya pada posisi ini masyarakat sipil juga butuh KUHP yang baru. Ya lebih butuh KUHP yang baru, tapi KUHP yang menjamin hak asasi manusia, yang bisa membatasi kewenangan aparat yang sewenang-wenang gitu. Jangan yang seperti ini draftnya. Maka kita minta
ditunda dulu. Hentikan dulu pembahasan dan buka lagi pembahasan dengan maksimal, dengan partisipatif gitu. Hal-hal yang tadi di Komisi 3 yang DPR nggak tahu, di pemerintah yang ahli dilewati semua itu diulangi lagi lah. Ya, dimulai lagi dari nol pembahasannya seharusnya. Iya dong, ya. biar kalau rumah itu sejak fondasinya kuat. Iya. Jangan masyarakat butuhnya besar, fondasinya hanya 2-3 meter gitu. Ya nggak nyambung dia banyak masalah. Nah, di bantuan hukum ini juga ada ketentuan yang dapat itu yang ancamannya 5 tahun ke atas. Sementara banyak masyarakat dapat perkara yang ancamannya 5 tahun ke bawah. Misalnya Undang-Undang ITE yang pencemaran nama baik itu kan ancamannya hanya 2 tahun. Itu nggak wajib didampingi. Jadi sebenarnya itu salah, keliru. Harusnya orang yang berhadapan dengan semua perkara wajib didampingi advokat. Gitu. Termasuk juga ada banyak ketentuan di undang-undang lain, undang-undang PKDRT, undang-undang TPKS, undang-undang TPPO, di mana ada peran pendamping lainnya, pendamping psikologis, paralegal, pendamping rohani itu yang ada di undang-undang lain, tapi di sini belum diadopsi. Gitu. Justru yang krusial nggak ada. Jadi ada banyak kemajuan di undang-undang lain yang krusial sudah diadopsi, tapi KUHP masih tertinggal di tahun 80 gitu. Nah ini yang menurut saya jadi kayak nggak maju aja gitu. Oke Bang Isdur, ini rasanya sudah banyak ya kita membahas soal revisi KUHP ini. Tungguan, sebelum kita akhirin, sikap Tempo soal RKUHP ini seperti apa, Wan? Begini Gi, jadi Tempo merumuskan sikapnya seharusnya acara pidana ini adalah cara warga untuk melindungi diri ketika masuk sistem penegakan hukum. Tapi revisi KUHP saat ini poin perlindungan warga itu dihilangkan. Yang ada malah justru perebutan kekuasaan antara polisi dan jaksa. Begitu Gi. Jadi Tempo menganggap revisi KUHP ini harus dihentikan karena tidak transparan, tidak partisipatif. Jika DPR dan pemerintah ingin mengulang kembali pembahasan revisi KUHP, itu seharusnya mengelibatkan partisipasi publik dan lebih transparan. Mantap Wan, rasanya cukup ya pembahasannya. Makasih banyak Bang Isnur sudah datang di sini, Sama-sama. sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga. Saksikan terus Bocoran Politik di YouTube tempo.co dan juga di Spotify. Sampai jumpa.